terkait penangkapan ayah dari Farel Prayoga itu, Pak ST itu JS Joko Suito. Ini gimana sih Ustaz terkait hukum Islam terkait permainan judi yang sekarang namanya judi online yang main di platform di game dan lain sebagainya. Gimana? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Hidup ini ya tidak cukup hanya baik saja. Kalau baik itu takarannya manusia, bisa diterima oleh manusia, maka baiklah. Tapi ternyata hidup nggak cukup hanya baik, harus benar. Nah, benar itu tidak manusia, benar itu pandangannya harus dari agama. Nah, berarti dari Allah Subhanahu wa taala kalau dia seorang muslim. Nah, harus baik, harus benar. Baiknya supaya diterima oleh manusia, benarnya supaya diterima oleh Allah gitu. Nah, ketika berakhlak kepada manusia, Allah mencintai, tapi juga manusia harus patuh. Di antaranya adalah melaksanakan semua perintah Allah, juga menjauhi apa yang dilarang. Nah, bahkan arti takwa sendiri adalah melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, ketika kita tidak menunaikan, otomatis bermasalah urusan agamanya. Termasuk diantaranya adalah menghindari hal-hal yang diharamkan seperti judi, mabuk-mabukan, dan dosa-dosa besar lainnya. Gitu. Artinya sepele ya, tidak merugikan orang lain, padahal imbasnya besar. Nah, dalam Al-Quran itu surah Al-Maidah ayat 90 disebutkan ya, sampai 91. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khomru wal maisir wal ansrob wal azlam rijsun min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya judi, khomer, mengundi nasib, dan semisalnya, baik itu paketan lama atau kemasan baru, sesuai dengan zamannya, itu rijisun. Jadi jarang-jarang Al-Quran menggunakan kalimat rijisun. Bukan lagi haram, bukan lagi kotor, tapi rijisun, najis. Ya, min amali syaitan, dari perbuatan syaitan. Ya, supaya kita bisa beruntung. Nah, dari hal-hal demikian, sepertinya cuma uang kecil, angka kecil, tapi itulah permainan syaitan. Ya, dibuat penasaran, kalah penasaran, yang menang nggak cukup. Jadi yang dirusak adalah mental, karena itu adalah incaran syaitan. Manusia boleh rapil pakaian, tapi mentalnya gimana rusak gitu. Termasuk judi ya, disebutkan maisir, jadi atau ansop, mengundi nasib. Ya, saya pilih ini, saya pilih ini. Kalau sekiranya nanti yang menang yang dia pasang, dia mendapatkan. Jadi nasibnya ditentukan oleh orang lain. Ya, dimulai dari judi pun dengan permainan, baik itu yang namanya uang Rp1 atau uang yang besar, dengan melakukan permainan. Sampai yang sekarang, dari dulu zaman Rasulullah itu sudah ada. Ya, bahkan dari sebelum Rasulullah diutus pun sudah ada gitu. Ya, karena sangat membahayakan mental seseorang, menghilangkan ketuhanan. Kemudian dia berjuang bagaimana caranya supaya mendapatkan sesuatu yang dia tuju. Jadi secara tauhid saja sudah dihilangkan ketuhanannya. Padahal sementara rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang cerdas tuh mainnya nggak di situ. Ya. Ya, kalau pemalas, bodoh. Ini dua penyakit nih. Ya, dua penyakit yang susah disembuhkan dan menjadi sampah masyarakat. Malas dan bodoh. Kalau udah malas, pintar apapun, ya malas sudah, ya, tidak bisa berkarya. Ya, kemudian yang kedua bodoh, gitu, tidak akan menjadi manfaat. Sementara diminta oleh Nabi, diperintahkan oleh Allah, bagaimana supaya hidup kita itu bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang dia bermanfaat untuk orang lain, entah hartanya, jiwanya, ilmunya, ya tenaganya, sumbang siapapun. Kalau sudah kayak judi atau gudi nasib, dia nggak mikirin orang lain. Dia pasti mikirin diri sendiri, nggak peduli. Bahkan dia nyumpahin orang. Dan tidak ada sejarahnya orang judi itu dalam permainan itu bisa berakhlak baik. Contoh lah waktu kita kecil misalnya orang main gaple, banting kartu, ucapannya nggak ada bener. Gitu loh kan, pas gila lagi masang kartu, dibanting kartu, mampus loh gitu kan. Gitu. Kakek bisa disongongin, dikurang ajari sama
cucunya, "Mampus lu Kong." "Iya yang Kong mampus." Padahal itu kan kurang ajar, nggak sopan. Tapi kakeknya nggak marah, jadi hilang tuh akhlaknya. Dan tidak ada orang mengingat Allah kalau sudah permainan yang dipenuhi, dilingkari, dimasuki oleh judi. Saya belum pernah lihat orang main judi itu atau main kartu, nggak ada uangnya, apalagi ada uangnya. Ayo teman-teman sebelum kita mulai main QQ, main gaple ini supaya kita selamat, Al-Fatihah, saham bergeledek. Nggak benar itu. Ya nggak ada sejarahnya orang itu dalam permainan hal-hal yang seputar demikian tuh mengingat Allah. Pasti lahwun, lalai, terlena, terbawa arus gitu. Jangan sekali-kali. Nah, setan tidak pernah berhenti. Sebagaimana cara setan. Kalau manusia tidak bisa digoda berbuat maksiat, maka akan dia cari cara supaya manusia mengakui dirinya paling baik. Itu pun terlena juga. Termasuk judi-judi sekarang yang masuk ke handphone kita online. Nah, terkait judi online. Farel pernah memergoki bapaknya itu main apa pak gitu, main game. Ternyata sudah sedikit ternyata main itu adalah game judi online. Dan Farel sebenarnya sudah menasihati dan juga sudah ibaratnya menasihati seperti apa yang sih pak main main judol gitu. Nggak bakalan kaya kok dari main judol. Terus tapi tetap bapaknya nggak menggubris dan juga sudah bilang ke asistennya Farel menyuruh asistennya untuk menasihati, tapi tidak juga digubris gitu. Dan akhirnya seperti yang Ustaz bilang, ini semakin ketagihan berawal dari keisengan karena sebelumnya bapaknya itu seorang kuli bangunan serabutan sebelum Farel yang merintis karir ya sebagai penyanyi cilik yang viral. Terus setelah Farel menjadi penyanyi cilik dipanggil oleh istrinya, dia punya toko kelontong lah gitu kali-kali. Nah dari situ main iseng-iseng main game gitu. Gimana? Ya, jadi ada beberapa bahasan. Pertama tentang manusia itu berasal atau awalnya itu dari kepo ya orang sekarang bilang. Dari penasaran, cari tahu, nyoba, lanjut ketagihan. Gitu. Kalau pada sesuatu yang baik itu namanya hidayah. Tambah terus hidayah kebaikan. Pada sesuatu yang tidak baik itu ya itu orang yang berjalan khutuwati syaitan. Mengikuti bisikan dan langkah-langkah syaitan gitu. Dan tidak akan pernah berhenti. Dari sini kita lihat bahwa seorang anak menasihati bapak ini luar biasa. Ya PR yang terjadi seringnya adalah anak nakal, orang tua kerepotan nasihatin anak. Ini terbalik gitu ya. Jadi kalau dalam riwayat komik Wiro Sableng itu namanya bocah tua nakal ya. Jadi bawa bapak nasihatin anak kecil lagi gitu kan. Makanya Pak Joko ini termasuk beruntung punya anak Farel yang insya Allah baik ya, mudah-mudahan soleh lah ya. Ya seharusnya teguran pertama ini sudah menjadi sebuah peringatan. Ditambah apalagi anak sedang diberikan anugerah kesempatan untuk dikenal oleh khalayak nasional gitu. Harusnya wah anak saya terkenal, saya harus jaga diri gitu. Kalau tidak bisa memberikan kontribusi